Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMK Swasta Tunas Karya kelas 11 jurusan akuntansi. Saya sendiri sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang transaksi dalam perusahaan jasa. Transaksi sendiri merupakan suatu kejadian yang terukur dalam satuan uang dan memiliki pengaruh terhadap kekayaan perusahaan. Transaksi terbagi menjadi dua, yaitu transaksi internal dan transaksi eksternal. Transaksi internal adalah transaksi yang terjadi dalam perusahaan tersebut. Contohnya pemakaian perlengkapan dan pemakaian peralatan. Pemakaian perlengkapan kurang dari 1 tahun, sedangkan pemakaian peralatan lebih dari 1 tahun. Yang kedua adalah transaksi eksternal. Transaksi eksternal adalah transaksi yang terjadi antara pihak internal dan pihak eksternal. Contohnya pembelian peralatan, pembelian perlengkapan, penerimaan pembayaran utang usaha, pembayaran piutang usaha, penerimaan pendapatan, dan pembayaran beban-beban. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isa Pratama. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu perusahaan jasa, ciri-ciri perusahaan jasa. Contoh perusahaan jasa, apa itu perusahaan dagang, ciri-ciri perusahaan dagang, dan contoh perusahaan dagang. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang memberikan pelayanan kepada pelanggan berupa jasa. Ciri-ciri perusahaan jasa yaitu kegiatan operasional utamanya adalah menjual jasa, tidak menyediakan produk dalam bentuk barang, tidak ada kepemilikan barang oleh konsumen, terakhir tidak memiliki standar harga yang umum. Contoh-contoh dari perusahaan jasa yaitu laundry, ojek online, tukang pangkas, dan tukang penjahit. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang memberikan pelayanan kepada pelanggan berupa barang. Ciri-ciri perusahaan dagang yaitu memiliki penyediaan barang, menjual produk berupa barang yang berwujud, menjual dan membeli kembali barang tanpa mengolahnya terlebih dahulu. Terakhir, memiliki aktivitas pokok berupa pembelian, penyimpanan, dan penjualan utang. Contoh-contoh dari perusahaan dagang yaitu Indomaret, mall, toko, dan grosir. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manufaktur adalah sebuah badan usaha atau perusahaan yang memproduksi barang jadi dari bahan baku mentah dengan menggunakan alat, peralatan, mesin produksi, dan sebagainya. Oke, masuk ke materi yang ketiga, yaitu tentang jenis akun. Akun terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama aset, yang kedua kewajiban atau liabilitas, yang ketiga ekuitas atau modal, yang keempat pendapatan jasa, yang terakhir beban. 1. Aset. Aset terdiri atas 2, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar merupakan aset yang dipergunakan dalam waktu jangka dekat atau sekurangnya 1 tahun. Contohnya antara lain yaitu kas, piutang usaha, asuransi dibayar muka, dan sewa dibayar muka. Aset tidak lancar adalah aset yang berwujud yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Contohnya yaitu peralatan, tanah, gedung, kendaraan, dan lain-lain. Yang kedua adalah liabilitas atau kewajiban. Liabilitas merupakan suatu utang yang harus dibayarkan kepada suatu perusahaan dengan menggunakan uang atau jasa pada suatu saat tertentu di masa yang akan datang. Liabilitas terdiri atas 2 jenis, yaitu liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Yang ketiga yaitu ekuitas. Ekuitas merupakan hak pemilik perusahaan atas kekayaan atau aset perusahaan. Yang keempat yaitu pendapatan jasa. Pendapatan jasa adalah pendapatan yang diperoleh dari penjualan layanan yang diberikan oleh perusahaan dan nilai dari seluruh jasa yang dihasilkan suatu badan usaha dalam suatu periode. Dan yang terakhir adalah beban. Beban adalah arus keluar atau penggunaan lain atas aset atau peningkatan liabilitas karena adanya penyerahan jasa atau melakukan aktivitas lain yang merupakan kegiatan utama perusahaan yang dilakukan secara terus-menerus. Contohnya itu seperti beban sewa, beban gaji, beban listrik, telepon, air. Oke, materi selanjutnya akan saya baca yang berjudul pengodean atau akun-akun. Pengodean akun terdiri dari 4 jenis, yaitu kode numerikal, kode desimal, kode mnemonik, dan kode kombinasi huruf dan angka. A. Kode numerik. Kode numerik adalah cara pemberian kode akun
dengan menggunakan nomor-nomor yang dimulai dari 0 sampai 9. Sistem numerik dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Kode nomor berurutan. Akun akan diberi nomor berupa nomor berurutan, biasanya dimulai dari nomor 1 sampai 100 atau sesuai yang diinginkan. 2. Kode kelompok. Kode kelompok adalah jenis pengodean menggunakan kode numerik yang disesuaikan dengan kelompok akun. Kode kelompok biasanya terdiri dari 3 angka yang menunjukkan klasifikasinya masing-masing. A. Angka pertama menunjukkan kelompok akun. B. Angka kedua menunjukkan golongan akun. C. Angka ketiga menunjukkan jenis akun. Contohnya seperti gambar di samping. 3. Kode blok. Pengodean ini dilakukan dengan pemberian blok nomor pada kelompok akun, golongan akun, dan jenis akun. B. Kode desimal. Pada kode desimal akan diklasifikasikan menjadi kelompok atau rubik. Tiap rubik dibagi menjadi golongan, dan tiap golongan dibagi menjadi jenis akun. Setiap rubik, golongan, dan jenis akun diberi nomor kode dimulai 0 sampai 9. C. Kode mnemonik. Pengodean jenis kode mnemonik merupakan jenis pengodean dengan menggunakan huruf. D. Kode kombinasi huruf dan angka. Pengkodean dengan menggunakan kombinasi huruf dan angka merupakan perpaduan kode numerik dan mnemonik. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman-teman saya. Materi yang akan saya berikan adalah tentang pengertian buku besar. Buku besar adalah kumpulan akun-akun yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang disusun dan dikelompokkan sesuai dengan kelompoknya. Nah, buku besar juga mempunyai 4 fungsi. Yang pertama, sebagai alat meringkas data transaksi di jurnal umum. Yang kedua, sebagai alat pengelompokan data. Yang ketiga, sebagai dasar pengelompokan. Yang keempat, sebagai alat pengumpulan informasi. Jurnal umum juga mempunyai bentuk-bentuk. Yang pertama, bentuk T. Bentuk T ini di mana sisi kanannya adalah debit dan sisi kirinya kredit. Nah, yang kedua, bentuk sekontro. Bentuk sekontro biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang ingin membuat buku besar. Yang ketiga, bentuk saldo tunggal, di mana terdiri dari sisi kanannya hanya 1. Yang keempat, saldo ganda, di mana sisi saldo terdapat 2, yaitu debit dan kredit. Sekian materi dari saya dan teman-teman, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.